Oke, jadi nama saya Kaila. Biasa dipanggil banyak, ada yang manggil Kaila, ada yang manggil Yure, ada yang manggil Ciure. Terus saya berasal dari kota Semarang, tapi hidupnya di kabupaten sih. Terus di sini dari tahun 2018, ya udah 6 tahun di sini, dari kelas bonus res. Tidak pernah pindah kelas bonus res terus. Kalau fokus sih nggak bisa dibilang fokus ya. Kalau selama 6 tahun aku di sini, aku nggak pernah bener-bener belajar linear satu hal doang gitu, tapi aku juga nyoba banyak hal-hal lain gitu. Kayak kalau aku fokusnya sih gambar, minatku dari awal emang di sini buat gambar, tapi ya gimana namanya remaja ya, suka coba-coba. Aku nyoba di film juga, terus di musik, handicraft juga, terus apa ya banyak, teater juga. Kalau karya yang ku bikin dari awal masuk sih, dari waktu tahun 2018 itu ya, aku belum bikin project yang besar dan banyak yang bener-bener terkonsep, tapi aku nyoba painting, melukis pakai cat air. Nah itu awal belajar aku cat air. Terus tahun berikutnya aku juga bikin lukisan cat air, tapi dengan objek apa subjek jadi sini itu teman-teman yang di kita ya. Jadi mereka aku minta, kalian yang mau digambar langsung PC aku aja ya, langsung cat aku aja, terus aku gambar mereka pakai cat air. Nah, terus di tahun berikutnya kan COVID nih, pandemi, aku bikin digital art yang sekiranya bisa langsung dipresentasiin secara digital gitu. Digital art itu, digital painting, aku belajar realis. Awal banget aku belajar realis itu dari situ. Itu pakai subjeknya Red Velvet, grup K-pop dari SM. Terus tahun selanjutnya aku bikin apa ya, aku lupa, lukisan surrealis yang mana adalah fail karena beneran waktu itu aku bingung banget mau ngapain, soalnya lebih sibuk ngerjain hal lain dan nggak sempet mikirin tentang karya aku yang itu. Tapi waktu ujian aku dapat banyak insight dari pengujinya. Dan oh ya, tahun itu aku juga dikit banget yang anak gambar, cuma aku doang, dikit satu doang. Terus tahun berikutnya aku bikin lukisan itu akrilik, ada yang realis, bisa dilihat di sini. Terus ada juga yang semi realis. Nah kalau yang semi realis itu aku ngumpulin referensi, bukan ngumpulin referensi sih, cari referensi atau inspirasi dari hal-hal lain, hal-hal di luar kehidupanku sendiri. Aku ngambil referensi dari mana ya itu? Dari film. Terus kalau yang realis aku ngambil dari lingkungan kami gitu. Dan tahun itu diuji sama Mbak Alodia, jadi berkesan banget karena beliau adalah seniman ternama. Terus kalau tahun ini, tahun terakhirku, aku bikin lukisan realis lagi, sama satu lagi apa ya temanya? Ya, kayak ngambil inspirasinya dari pikiranku sendiri. Jadi aku coba explore lebih dalam soal makna-makna di dalam hidup atau pengalaman hidupku, terus dituangin dalam lukisan. Dan tahun ini beneran kayak yang berkesan banget gitu ujiannya, soalnya kayak wow, Pak penguji, Anda tidak harus membaca diri saya seperti ini. Nah terus kalau karya-karya yang lain, aku banyak bikinin buat teman-teman. Aku bikinin cover buku, terus cover album, terus poster film. Terus juga kalau yang nggak ada hubungannya sama gambar dan desain ya, aku bikin naskah film. Ya doang sih. Kalau yang soal technical, soal skill, aku beneran belajar banyak dari sini. Tapi kayak soal emosional, ya aku belajar tapi nggak terlalu banyak, nggak sebanyak itu gitu. Kalau yang technical, aku belajar gunain itu berbagai media dalam melukis. Terus apa ya? Aku berani nyoba pakai pewarna cat air, terus pakai tinta itu waktu kelas gambar diajak pakai tinta kan. Yang mana aku dulu beneran nggak berani. Beraninya pakai pulpen soalnya udah pasti kan. Nah dari situ aku belajar buat berani. Terus aku juga nyoba-nyoba ngelukis di kanvas. Skill realisku kayaknya sekarang udah bagus. Waduh pede sekali ya, begitulah, tapi cuma realis, bosan kan. Tapi beneran kerasa berkembang banget sih, soalnya kayak di sini tuh nggak sendirian kan, yang minat nggak cuma gambar doang, ada teman-teman yang lain. Dan waktu aku interaksi sama mereka, aku juga belajar dari mereka, terus diajak nge-project, ayo bikin film, ayo bikin ini, ayo bikin itu. Jadinya kayak nggak cuma di gambar doang yang aku fokusin, jadinya aku juga ikut belajar
hal-hal lain kayak kriya, kayak apa film sih itu yang utama. Aku belajar banyak banget tentang film. Terus kalau soal emosional, gimana ya, aku orangnya kan agak susah bicarain soal perasaan. Tapi waktu di sekolah formal tuh aku orangnya socially awkward, yang nggak terlalu banyak bicara, dan kalau jam istirahat aku cuma duduk di kelas atau di kantin sendirian. Tapi waktu di sini tuh ya meskipun orangnya dikit dan ya lumayan sepi lah, tapi aku kayak merasa nggak terlalu kesepian. Ya nggak kesepian sih, soalnya ada teman yang bisa diajak buat ngomongin hal-hal yang aku suka gitu. Kayak aku bisa ngomongin tentang seni, soalnya kalau di sekolah formal kan jarang. Di sekolah formalku sih, kalau sekolah formal lain nggak tahu, mungkin ada. Ya terus apa lagi ya, ya aku belajar itu sih, kalau kelas gambar terutama ya, aku belajar kayak ngomongin hal-hal yang sulit buat diomongin, soalnya kayak itu forum beneran terbuka banget. Terus terutama ini aku ngerasa jadi lebih pede gitu waktu habis latsar teater, terutama kan itu kita ada itu olah rasa, itu kita diajak buat acting di depan orang-orang umum, acting nangis sama ketawa. Nah itu kan ngelatih keberanian banget. Habis latsar itu aku jadi nggak takut sama dunia, kayak mau polaku kayak gimana dilihat dunia tuh aku nggak terlalu peduli. Kayak kalau dulu kan aku beneran yang self conscious, kayak mikirnya kalau aku gini nanti dipandang orang gimana. Tapi habis latsar teater itu beneran aku nggak peduli banget, mau tampil di pondok sehancur apapun pun aku nggak takut gitu ya, beneran. Terus kalau di sini aku juga belajar buat mandiri. Itu sih yang utama, soalnya kalau di sini nggak mandiri, nggak punya pemikiran sendiri, ya nggak bakal berkembang. Soalnya nggak ada yang nyuapin kamu, nggak ada yang nyuruh kamu kayak disuruh di sekolah formal kamu harus gini, kamu harus gitu. Semuanya beneran harus kemauan kamu sendiri. Jadi kalau kamu nggak punya kemauan dan kemandirian, nggak bakal berkembang sih. Itu yang aku pelajarin di sini. Tapi kalau soal care sama teman ya menurutku kurang kalau di sini. Soalnya yang kurasain selama bertahun-tahun di sini kebanyakan orangnya pada pendiam, terutama tahun ini. Kesanku di sini sih asik banget, beneran asik. Soalnya ada teman-teman yang satu minat, jadinya bisa ngelakuin hal itu bareng. Kalau dulu kan kesepian, jadinya nggak ada temen yang buat sharing tuh, yang buat ngelakuin berkarya bareng tuh. Ya mungkin ada, cuma aku kurang nyari aja. Tapi ya asik sih, asik, bener asik. Apalagi kalau interaksi sama orang-orang yang di sekitar KBGT kayak Mbah Lam atau tetangga-tetangga sebelah, itu kita jadi belajar buat berinteraksi dengan orang di luar. Tapi karena orangnya dikit doang ya, menurutku jadi lumayan akrab gitu. Kalau kegiatan rutin sih belakangan ini ya yang ngerasain sebenarnya nggak 6 tahun ini, kelas gambar. Soalnya kayak kita bisa di pause gitu, kayak sama Pak gurunya sama Mas Bram tuh nggak ada jarak. Jadi pertanyaan meskipun sekonyol apapun, kayak nanyain kenapa salah 3 gitu, bisa ditanyain. Jadi kayak pertanyaan-pertanyaan yang kalau ditanyain ke orang biasa bakal ngopo takon ngono, tapi di kelas gambar lu bakal dijawab meskipun ya nggak jelas gitu. Terus yang berkesan juga yang rutin, ide. Kalau ide beberapa tahun kebelakangan, sih 1 tahun belakang nggak terlalu berkesan, soalnya kayak idenya bagus-bagus tapi nggak ada lanjutannya gitu, kayak diskusinya nggak seseru itu. Nah kalau dulu waktu aku masih awal mungkin ya, atau sebelum pandemi dan setelah pandemi, 2 tahun setelah pandemi gitu, aku ngerasanya tuh kayak ide seru banget. Satu ide bisa dibahas selama bermenit-menit, soalnya banyak yang mengungkapkan pendapatnya, dan kadang bisa sampai gelut juga, soalnya ada 2 orang yang beda pendapat dan mereka berdua sama-sama keras ya. Asik sih itu. Terus kalau kegiatan selanjutnya yang favoritku, pameran. Saya suka pameran karya, soalnya banyak orangnya, banyak orang yang kenal saya. Wah. Kalau yang pasti ya sekarang aku mau kuliah, tapi aku punya rencana ke depannya, kayak aku mau itu sih, memperlebar jangkauan, memperlebar koneksi, memperluas koneksi gitu, biar apa ya, punya banyak teman asik.
Ya, apalagi kalau di kampus ini pasti orang-orangnya kan pada beragam. Terus sih mereka juga menarik sih. Kalau buat lembaga ya, menurutku mungkin, aduh ini kayak aku agak canggung ini. Mungkin kayak pendamping nggak terlalu ngurusin kehidupannya anak-anak sih, biar mereka bisa mandiri. Kalau nyaranin juga jangan terlalu maksa gitu ya. Gimana kita namanya sekolah mandiri, kalau disuruh juga nggak enak kan. Terus kalau buat lembaga, buat bangunan nggak sih? Itu yang buat musik dibikin kedap suara, please, suara drumnya ganggu banget, kadang nggak enak juga kalau kita lagi ngeband. Kalau buat teman-teman yang di Korea Taiba atau yang mau masuk ya, terutama kalian kalau di sini jangan takut nyoba, jangan takut explore. Itu karena aku dulu takut ke RK sih, aku beneran takut ke RK dulu. Kenapa nggak tahu. Tapi sebenarnya di tempat-tempat di hal-hal yang kamu takutkan itu kamu bisa mengetahui hal-hal baru. Jadi please jangan takut, meskipun kalian kadang batin aku nek jajal iki kok ngene ra ya. Jangan overthinking dulu, yang penting kalian tuh mau nyoba. Mumpung umurnya masih segitu kan. Jadi semakin banyak hal yang kamu coba semakin gampang, apalagi ini buat buat teman-teman yang belum nemuin passionnya di mana. Jangan takut nyoba, karena semakin banyak hal yang kamu coba, kamu bakal semakin gampang nemuin apa yang kamu suka. Terus juga satu lagi, jadilah mandiri dan punya kemauan, dan teruslah membaca dan memperlebar database informasi kalian. Itu aja.